Media. Media ya. Oke. Iya. Generally information about music benar-benar fokus ke. Iya, di situ dulu. Kalau misalnya kita mau ini nanti udah bagus, kita akan bergerak ke sana gitu. Oke, I see. Nah, Mhm. Iya, iya. Kita full dari ini sih, dari si Google Ads-nya. Kemarin sempat ada yang sempat pakai yang dari luar, cuma UI UX-nya jadi jelek, terlalu banyak muncul iklan, pop up gitu. Jadi kita fokus di Ads aja, Google Ads-nya. Oke, kalau gitu. Thank you Pak atas penjelasannya. Boleh, silakan. Oke. Jadi ini aku sambil jelasin. Boleh. Oke. Mhm. 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 Sementara cukup sih. Sebenarnya saya udah ngikutin Dev dari lama. Udah ngikutin banyak agensi juga gitu kan. Makanya saya bilang kita timnya belajar otodidak semuanya. Jadi agensi-agensi yang terbilang sering masuk halaman satu yang pakai Google Ads Google Ads ya Google Ads yang sering muncul di halaman satu iklannya kita udah familiar sih gitu. Boleh diceritain internnya lagi. Hmm. 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 Oh, boleh Mas, kita interaktif ya? Oke. Seperti tadi kita bilang kita udah sedikit belajar lah gitu. Nanti boleh sambil dikasih masukan kalau ada yang perlu dikoreksi. Kata kunci yang kita saat ini, oh enggak, balik mundur dikit deh. Strategi kita saat ini ada dua Mas. Satu,
Google kan tetap suka website yang up to date kan kontennya. Jadi kita tetap up to date kontennya, plus strategi yang kedua, kita tetap ngejar kata kunci pencariannya yang tinggi. Jadi kita juga pakai keyword planner. Nah, kata kunci yang kita kasih ke Mas itu saat ini adalah dua kata kunci yang terbilang banyak pencariannya berdasarkan Google Search Console-nya kita, dan kita sudah bandingin juga dengan si apa itu namanya, dengan keyword planner gitu. Jadi terbilang tinggi. Sebenarnya ada beberapa kata kunci yang tinggi yang pengen langsung kita kejar sih. Cuma tim internal kita sambil oprek-oprek juga dari sisi kontennya gitu. Tapi kalau nanti ada insight dari Mas, boleh gitu. Kita udah aware sih mengenai itu. Jadi nggak asal ngejar ke keyword, tapi kita fokus ke pencarian yang tinggi. Terus kita sesuaikan juga supaya kontennya bukan cuma sekedar friendly to bot tapi friendly to pembaca juga gitu. Oke, great, great. Kalau gitu berarti kalau mau aware dengan hal tersebut, ya udah. Oke, itu aku cerita mundur lagi panjang. Jadi awalnya kita karena tadi aku bilang websitenya nggak diurusin awalnya gitu kan. Jadi kita pakai hosting itu yang Indo. Awalnya kita pakai, saya sebut brand aja, Niaga Hoster gitu. Nah, cuma makin ke sini kalau kita upgrade itu perbandingannya dengan hosting dari luar itu jauh banget gitu, bisa sampai jutaan. Sedangkan kalau kita pakai yang dari luar, hitungan ratus ribu pun itu sudah tinggi hostingnya. Akhirnya kita pindah lah gitu. Nah, karena kita pindah itu jadinya ada sempat down. Jadi kalau sebelumnya itu kita sudah mencapai angka 10.000 sampai 15.000 per hari, Mas. Ininya hitnya, trafficnya. Tapi karena kemarin kita pindah itu, plus kita mau awalnya domain kita cuma fokus di kekitaan.com gitu. Cuma karena kita juga ubah strategi bisnisnya jadi apa ya sebutannya biar gampang, sharing konten gitu, Mas. Tapi kita fokusnya ke tulisan dulu. Jadi kita open penulis mendaftar siapapun, yang penting dia bisa menulis, mereka menulis di kekitaan gitu. Cuma kalau mereka bersedia, ada beberapa penulis mayoritas lah yang kita fokuskan nulis di chord sama lirik. Jadi gitu sistemnya. Nah, karena kita ubah akhirnya domainnya jadi tulisin.kekitaan.com, akhirnya turun sekarang itu sekitar 5.000 sampai 10.000 per hari. Iya, sebenarnya kita sudah akali dengan aku lupa istilahnya itu yang apa direct link gitu. Jadi kalaupun mereka masuk ke kekitaan, mereka langsung dialihin ke tulisin gitu. Sebenarnya kita udah buat itu. Cuma tetap drop, kita hilang sekitar 30 sampai 50% traffic gitu. Nah, gitu. Iya, kayak gitu. Nah, dengan semua perubahan tadi, akhirnya kata kunci dulu yang kita kuasain otomatis berubah karena konten yang kita buat sudah beda-beda. Dulu sih kebanyakan konten-konten yang berkaitan sama edukasi kita buat, jadi materi-materi kuliah kayak gitu. Itu banyak. Cuma karena kita akhirnya fokus ke core, sekarang kata kunci yang lama yang sudah kita kuasain udah nggak di halaman satu lagi. Jadi sekarang kebanyakan yang masuk ke halaman satu tuh berkaitan sama chord sama lirik tadi gitu. Salah satunya dua yang kita share ke Mas Fatan gitu. I see, oke. Jadi kalau untuk SEO dan Sebenarnya kita sekarang spesifik pengen kuasain pencarian kata kunci, chord dan lirik yang tertinggi di keyword planner sih Mas gitu. Kita udah ngerjain kontennya, ternyata semua kata kunci itu sudah ada sama di website kita, tapi kemarin kita nggak optimize gitu. Oh ya, sama tambahan lagi, pas kemarin kita fokus ke media, si tema websitenya kita ubah juga. Jadi sekarang pakai tema yang pro yang berbayar gitu. Dan itu otomatis ngerubah struktur juga kan.
dan itu ngefek ke traffic juga gitu. Dan kita udah aware sama itu sih ya. Tapi sekarang perubahan apapun kita mau udah tetap akan pakai struktur website yang sekarang dengan mengejar pencarian kata kunci tertinggi kayak gitu. I see. Contohnya sebenarnya kalau dari aku lihat di website. Hmm. Oke. Mhm. Hmm. Iya, waktu dinyanyi ulang sama Danar di X Factor, ya. Iya. Banyak, Mas. Total konten kita sudah 38.000, Mas, kurang lebih. Iya, cuma dia belum dioptimasi dan disitulah PR-nya kan. Karena penulis-penulis yang masuk kan mungkin sekedar kami share juga dari sisi bisnisnya, kita ngelihat kompetitor kita itu Kompasiana, Brilio, IDN Times gitu. Nah, kalau dari mereka kan penulis-penulisnya itu udah berpengalaman. Nah, kami mengambil dari sisi kompetisinya, jadi penulis-penulis baru yang belum punya pengalaman pun kita tetap terima gitu. Cuma disitulah PR-nya kami untuk edukasi SEO-nya. Gitu.
Itu ngerubah apa, Mas? Atau cuma sekedar ngedit di artikel atau perlu teknisi program coding-coding gitu? Oh, oke. Mereka main di deskripsi berarti ya? Bukan, kan setiap produk di Tokopedia kan ada deskripsinya kan? Berarti, hmm. Oh, oke. Itu automatic atau mereka kerjain sendiri? Per pos, per pos dikerjain sendiri. Oh, bukan automatic ya? Itu udah beda ya. Mhm. Bukan kaleng-kaleng lagi. Oh, I see. Jadi ini bisa kita. Ya, 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 ya. Oke. Hmm. Oke. Aduh, itu masih naik turun, Mas. Makanya kita mau benerin. Jadi, ini juga insight yang baru kami dapat. Sama kayak si SEO-nya sendiri gitu, indikatornya banyak ternyata si ads-nya itu sekarang. Dulu waktu kami masih pakai tem bawaan yang si WordPress-nya, itu klik per hari paling cuma belasan lah kita bilang paling banyak atau mentok 20-an gitu, 30-an. Tapi tiba-tiba karena ngubahnya tema baru, mungkin lebih pro, terus tampilannya lebih banyak, user lebih suka, itu bisa langsung ngejam, bisa langsung pernah kami hit sampai 300, Mas. Tinggal. Nah, cuma ya itu tadi dengan perubahan yang ya kami pun kan otodidak ya. Dengan kami otak-atik gitu yang kami ngerti baca artikel dari mana langsung diterapin gitu-gitu kan. Itu masih up and down gitu. Nah, karena kita lihat hit tertinggi sudah sampai angka itu, kita mau maintain sampai di situ gitu. Makanya tadi kayak yang Mas bilang, ketika ada kata kunci yang sudah kami kuasain, terus tiba-tiba itu hits lagi lagunya, itu langsung uh, booming banget gitu. Itu bagus gitu. Cuma aku juga nggak tahu dari sisi struktur, tapi ini logika sederhana sih. Menurut kami sebenarnya websitenya masih bisa dirampingin gitu. Jadi nggak berat. Loading page-nya kita udah bagus sebenarnya. Cuma masih terbilang berat kalau sudah hit sampai 70-an ke atas traffic per 1 detik gitu. Ada 700 orang mengunjungi dalam satu waktu. 70-an mengunjungi dalam satu waktu. Nah, kemarin ini juga kami perlu dapat insight. Waktu kemarin lagu hits hati-hati di jalannya Tulus itu booming, kami yang kuasain trafficnya seluruh Indonesia gitu. Cuma
karena websitenya kita nggak tahu lah di sisi struktur website kayak gimana, terus karena hits apa ya, ngehit server segitu banyak, down, dan itu langsung drop semuanya, kita langsung hilang dari halaman 1 gitu. Bisa. Gitu. Sebentar aku cek ya. Iya, udah lebih sih. Cuma karena bukan saya yang pegang, coba saya cek sih. Kita sudah pakai virtual server. RAM-nya saat ini kita pakai 32 GB. Oke. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya challenge-nya emang dari Boleh. Berarti UX-nya tadi salah satunya itu pemikirannya adalah mau ngasih kayak intro gitu ya, kayak penjelasan singkat di bagian atas, biar si Google bisa langsung ngebaca konteks artikelnya secara keseluruhan gitu ya. Oke, silakan Mas. Sudah, kita udah pakai itu light speed-nya Google semua udah di angka 90 sih. mantap. Udah pakai AMP belum? Sudah. Udah. Oke, nice. Oke, berarti di sini Ya. Oh, boleh sambil di share screen Mas biar kita lihat. oh ini belum aku share screen. Hmm. Ada beberapa yang diedit penulis itu disesuaikan sama tanggal rilisnya, Mas. Iya. Oh iya, kita kemarin aku ngerti sih arahnya Mas ke mana. Kemarin sempat kita ikutin beberapa course juga saat ini sih, dan kita udah eksperimen, ya eksperimen sendiri yang kalau mau diubah apapun sebenarnya nggak terlalu ngaruh Mas, asal jangan ngubah linknya. Cuma Oke. catatan memang si Google tetap suka, makanya tadi kita ngejar konten per hari, dia akan tetap suka kalau ada tulisan yang terbaru yang terbit di hari itu gitu. Nah, oke, ya udah. Kalau gitu nggak apa-apa. Aku bisa obrolin lagi. Melirik. Iya. Oke. Nah, kali di sini baru kita masuk. Iya.
Ya, ya, ya. Hmm. Ya pernah gitu ya. Oke sih, kita sebenarnya pengen targetin kalau bisa 1 juta sih, tapi nggak apa-apa, jangan maruk dulu. Kita pengen ke dari situ. Hmm, terus terang, kayak tadi aku bilang Mas, kami udah di titik mentok sih sebenarnya. Kita udah eksperimen banyak dan kita bahkan sudah di titik rela traffic kita turun untuk eksperimen gitu. Dan kita akhirnya ngerti di apa hal terbesar yang mau kita optimize. Sekarang sih yang kita nggak kejar yang muluk-muluk sih Mas. Tiap hari kita tetap update konten, plus kita mau optimasi semua konten yang kita punya sekarang gitu. Logika sederhana tim kita sih kemarin waktu kita ngobrol, kalau ada 38.000 konten, minimal satu aja per hari, berarti kita udah bagus banget sebenarnya. Satu konten minimal satu traffic per hari gitu kan. Nah, cuma ya kami juga sadar kalau perubahan kami fokus ke chord dan lirik itu baru sekitar 2-3 tahun terakhir gitu. Jadi 38.000 konten itu nggak semuanya berkaitan sama chord, pasti akan macam-macam lagi gitu. Jadi kita lebih sifatnya terima input sih Mas, terima masukan apa yang bisa kita lakuin mengenai dana, nanti kita diskusiin. Kami pun aware karena kami juga masih baru, dana yang belum gede, nanti ya kita bisa diskusi kayak gimana baiknya gitu. Oke, siapa gitu. Oke, kita Ya, mm-mm. Oh, nggak apa Mas, yang kalau kami sih yang pasti karena kita eh, berubah ke sini kita udah banyak sacrifice nih Mas pengorbanannya. Sekitar 50% traffic turun kan. Yang pasti temanya nggak berubah, tetap pengen warna hitam gitu dan branding kita black, red, white warnanya. Kalau ada tambahan-tambahan lagi silahkan gitu. Tim kita juga lagi ngedit-ngedit padding sih. Kalau tadi bisa dilihat kan padding kanan kiri itu masih luas tuh, masih bisa kita agak geser ke kanan kiri lagi gitu untuk mobilenya gitu. Terus sisanya mah kalau mau ada perubahan-perubahan apapun boleh tinggal diskusiin aja. Nanti pertemuan selanjutnya kalau bisa ya masalah biayanya pasti udah sama step-stepnya sih apa yang bisa dilakuin gitu. Dan terus terang kita mau main cepat sih Mas gitu. Main cepat dalam artian kalau dari tim Tovei Dev ada yang bisa dikerjain, terus kalaupun ada dari kami yang bisa diakselerasi, tim kami fokus bantuin misalnya, oke bareng-bareng optimasi artikel apa yang harus dilakuin itu kami akan sangat senang untuk bantu gitu. Paling mau kami tambahin, kami aware kalau ini lagi bulan puasa dan bentar lagi Lebaran dan tim kami itu nggak ada jam kerja sebenarnya meskipun kapanpun bisa kerja, kapanpun bisa libur gitu. Uh, Kenapa aku perlu sharing ini? Kami aware kalau di bulan Lebaran nanti akan banyak yang nggak aktif gitu dari sisi konten. Bisa dibilang aktifnya turun karena orang pasti merayakan hari raya gitu. Nah justru di momen itu kami mau manfaatin gitu, kami mau boosting di situ. Saat kompetitor kami lagi yes. jalan santai, kami mau berlari kencang gitu. Gitu mas. It's really great idea. Oke, kalau gitu kita
Oke, share aja Mas secepatnya. Kalau kami sih, akan tetap, standby, karena teman-teman kita yang jadi konten kreatornya itu dari berbagai latar belakang. Jadi meskipun nanti ada tim yang libur, tetap ada tim yang standby untuk, ini Mas, nunggu hasil ininya, analisisnya. Oke, kalau gitu. Ini kayak bakal asik. Thank you, thank you, thank you. We'll keep in touch. Nanti I'll get back to you. Siap, siap. Iya boleh, sama yang tadi, materi yang tadi boleh di-share Mas, kami coba pelajari. Oke, siap begitu. Siap. Thank you. Thank you Mas Fatan, have a nice day, sehat-sehat.